Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 18 akan mempresentasikan kasus kami beranggotakan Husnul Mubarok, Faris Ferdianto Junior dengan Kresna Yuda Bayu Saputra. Yang pertama adalah contoh kasus minimalisasi. Yang pertama adalah masalah bagaimana menugaskan keempat karyawan untuk mengerjakan keempat tugas agar total biaya minimum. Bisa dilihat dari tabel berikut. Lalu penyelesaiannya, yang pertama, menyusun tabel biaya dari permasalahan yang dibuat. Lalu dilihat dari tiap baris dengan nilai terkecil, lalu tiap baris akan dikurangkan dengan nilai terkecil tersebut. Bisa dilihat dari tabel nomor 2. Lalu diperiksa apakah setiap kolom telah mempunyai nilai 0. Apabila ada yang belum, ditentukan nilai terkecil kolom tersebut, kemudian nilai pada kolom tersebut dikurangi dengan nilai terkecilnya. Bisa dilihat di tabel 3. Lalu, menentukan penugasan optimum, praktisnya adalah melakukan tes optimalisasi dengan menutup semua nilai 0 dengan menggunakan garis vertikal atau horizontal seminimal mungkin. Lalu, yang kelima, merevisi tabel jika jumlah garis belum sama dengan jumlah assignment, ditentukan nilai terkecil yang tidak tertutup garis. Lalu, semua nilai yang tidak tertutup garis dikurangkan dengan nilai terkecil tersebut. Dan nilai yang tertutup dua garis ditambahkan dengan nilai terkecil tersebut. Selanjutnya, ulangi lagi langkah keempat. Bisa dilihat dari tabel berikut. Lalu bisa dilihat bahwa hasil penugasan untuk biaya minimum karyawan A dengan pekerjaan 3 yaitu 180, karyawan B dengan pekerjaan 1 yaitu 140, lalu karyawan C dengan pekerjaan 2 dengan 200, karyawan D dengan pekerjaan 4 160. Maka total biaya minimum pekerjaan tersebut adalah 680. Ya, selanjutnya yaitu aplikasinya itu di sini ada dua jenis model penugasan yaitu minimalisasi dan maksimalisasi. Yang telah dijelaskan oleh teman saya itu yang studi kasus yang minimalisasi. Di sini bisa memasukkan jumlah baris yaitu yang tadi jumlah barisnya 4 dan jumlah kolomnya juga 4. Lalu klik untuk memasukkan data. Di kolom 1 baris 1 ada angka 150, kolom 2 kolom 2 baris 1 ada 200, kolom 3 baris 1 180 dan 220. Baris 2 kolom 1 140, 160, 210, 170. Di baris ketiga ada 250, 200, 200, 230, 200, 170, 180, 180 dan 160 di baris keempat. Kita klik hasil, terdapat tabel tadi pada langkah 1 sama kayak yang dijelaskan teman saya, yaitu diidentifikasi elemen minimum di setiap baris dan dikurangkan setiap elemen baris itu
dan hasilnya yaitu sebagai berikut. Di langkah kedua yaitu elemen minimum setiap kolom dan dikurangi dari setiap elemen kolom. Hasilnya yaitu sebagai berikut. Di langkah ketiga yaitu membuat penugasan untuk matriks reduksi yang diperoleh dari langkah 1 dan 2, yaitu dengan ketentuan 1 untuk setiap baris satu kolom dengan satu set sel nilai 0 yang belum ditetapkan atau dihilangkan. Kotak nilai 0 tersebut sebagai sel yang ditetapkan. Dan yang kedua, untuk setiap 0 yang ditetapkan dicoret semua 0 lainnya pada baris dan kolom yang sama. Yang ketiga, jika untuk baris dan kolom ada 2 atau lebih 0 dan 1 tidak dapat dipilih dengan inspeksi pilih sel secara berwenang-wenang untuk penugasan. Dan yang terakhir, proses di atas dapat dilanjutkan sampai setiap sel 0 diberikan atau disilang. Di sini terdapat matriks modifikasi sebagai berikut. Di kolom 1 terdapat 2 0, di kolom kedua terdapat 1 0, di kolom ketiga terdapat 2 0 dan di kolom keempat juga terdapat 2 0. Di sini yang dipilih ya yang dipilih matriks penugasan optimal yaitu pada baris 1 dipilih yaitu yang 180, di baris kedua yang 140, di baris ketiga 200, dan di baris keempat 160. Total perhitungan minimum yaitu 680, sama seperti teman saya tadi yang menjelaskan tentang metode pengarian dengan cara manual. Selanjutnya yaitu proses model penugasan maksimalisasi akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, terima kasih. Lanjut, kita langsung ke contoh kasus maksimasi. Ya, untuk contoh kasus maksimasi ini mungkin bisa dilihat di tabel keuntungan yang pertama ada karyawan A, B, C, dan D. Lalu dengan pekerjaan 1, 2, 3, dan 4-nya. Nah, penyelesaiannya yaitu yang pertama, seluruh elemen baris dikurangi dengan nilai maksimum baris tersebut. Hasilnya dalam matriks opportunity loss yang sebenarnya bernilai negatif. Jadi untuk karyawan A, nilai maksimumnya ada di pekerjaan 3 yaitu 1100. Begitu juga di karyawan B 1100, lalu di karyawan C ada 1050 dan yang karyawan D adalah 1150. Nah, untuk tabel selanjutnya yaitu sudah dikurangi dengan nilai maksimum tadi. Lalu untuk yang kedua, minimumkan opportunity loss dengan cara mengurangi seluruh elemen dalam setiap kolom yang belum ada nomor nolnya dengan elemen terkecil pada kolom tersebut. Nah, di karyawan A, B, C, dan D, kita akan mengurangi di pekerjaan 2-nya. Nah, sesuaikan dengan hasil di tabel berikutnya, yaitu yang seperti berikut. Lalu, untuk yang ketiga, menutup semua nilai dengan menggunakan garis vertikal atau horizontal, seminimal mungkin. Dapat dilihat bahwa seluruh elemen baru dihimpit oleh 4 garis. Nah, sesuai dengan yang di tabel tersebut bisa dilihat. Lalu, untuk yang keempat, membagi tugas dengan memilih karyawan sama dengan 0. Nah, kita cari angka-angka nolnya tersebut, lalu kita sesuaikan. Dan jadilah hasil di tabel yang paling terakhir ini. Nah, untuk hasilnya, karyawan A dengan pekerjaan 3 mendapatkan nilai 1100. Lalu dengan karyawan B dengan nilai 1000 dengan pekerjaannya 2. Lalu karyawan C dengan pekerjaan 4 memperoleh nilai 1050. Dan karyawan D dengan pekerjaan 1 mendapatkan nilai 1150 dengan total keuntungan maksimum 4300. Mungkin untuk aplikasinya bisa langsung dilanjutkan oleh teman saya.
Ya, untuk selanjutnya yaitu jenis model penugasan maksimalisasi. Di sini kita juga memasukkan jumlah baris dan jumlah kolom, yaitu jumlah barisnya 4 dan jumlah kolomnya juga 4. Dan untuk memasukkan data, yaitu pada baris 1 kolom 1 terdapat nilai 1000, baris 1 kolom 2 100, 1100 dan 900. Pada baris 2 kolom 1 yaitu 1100, 2 kolom 2 1000, baris 2 kolom 3 950 dan 950. Baris ketiga yaitu 1050, 950, 900 dan 1050. Pada baris 4 yaitu 1150, 1000, 950 dan 1000. Klik hasil untuk memperlihatkan hasil, yaitu di sini beda caranya, yaitu kita mengkonversi dari maksimalisasi ke minimalisasi dapat dilakukan dengan mengurangkan semua elemen matrik dari matrik tertinggi. Matrik tertinggi di sini yaitu 1150. Kita kurangi semua dan diperoleh hasil sebagai berikut. Pada langkah satunya mengurangi elemen minimum setiap baris dan kurangi setiap elemen baris itu. Hasilnya diperoleh sebagai berikut. Pada langkah 2, elemen minimum setiap kolom dan kurangi dari setiap elemen kolom itu. Hasilnya sebagai berikut. Langkah ketiga yaitu buat penugasan yang tereduksi yang diperoleh dari langkah 1 dan 2 untuk setiap baris atau kolom dengan satu set nilai 0 yang belum ditetapkan atau dihilangkan, kotakkan nilai 0 tersebut sebagai sel yang ditetapkan. Untuk setiap 0 yang ditetapkan, coret semua 0 lainnya pada baris dan kolom yang sama. Jika untuk baris dan kolom atau 2 atau lebih 0 dan 1 tidak dapat dipilih dengan inspeksi, pilih sel secara sewenang-wenang untuk penugasan, dan yang terakhir proses di atas dapat dilanjutkan sampai setiap set 0 diberikan atau disilangkan. Di sini kita memperoleh matrik penugasan yang optimal yaitu pada baris 1 kolom 3 terdapat 1100, baris 2 kolom 2 terdapat 1000, baris 3 kolom 4 terdapat 1050 dan baris keempat kolom 1 1150. Dan di total keuntungan yaitu terdapat 4.300 sesuai dengan perhitungan penugasan metode Hungarian pada cara manual. Sekian dari presentasi kelompok kami, kelompok 18. Mungkin kurang atau lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.